ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri bijahi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya Fattahu ya Alim ya Sami' ya Basir ya Wahhab ya Razzaq warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nurika samsika abada abada. Allahumma ahrijna min dhulmatil wahmi wa akrimna bin nuril fahmi waftah alayya bi ma'rifatil ilmi wa syahil lai abwaab fadlik ya arhamar rahimin. Bi syirri fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma wa syaharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin. Sadaqallahul azim wa sadaqa habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Puji serta syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita masih diberikan rahmat, kasih sayang dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang selalu mengikuti daripada sunnah-sunnahnya dan membasahi bibir kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di yaumil kiamah kita diakui menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak kita berada di belakang barisan beliau untuk masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala dengan syafaat daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Aduh, kepanjangan bang. Para pencinta ilmu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam ini kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baru saja kita masih bisa mengerjakan apa yang Allah perintah, yaitu sholat maghrib. Dilanjut kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita lanjut kembali sambil menunggu daripada waktu isya. Kita buka ta'lim kita, yaitu tiap malam Sabtu, dalam kita mentelaah kitab daripada Habib Utsman bin Agil bin Yahya al-Alawi yang orang sering menyebutnya Mufti Betawi. Mudah-mudahan dengan duduknya kita untuk mempelajari daripada ilmu karangan ulama kita, ini merupakan bukti rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu mari kita sama-sama bacakan suratul Fatihah pada musannif pengarang daripada kitab ini, agar kiranya kita mendapat keberkahan dalam mempelajarinya. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyati wa ahli baitil kiram. Summa ila arwahi ususan al-khulafair rasyidin Sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa likulli minhum wa sahabati ajma'in. Summa ila ruhi ususan as-sayyid Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya al-Alawi. Allah yatawassam bi rahmati wal maghfirah wa iskinu bil jannah. Wa ayyu'id alaihim barakati masrari wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Sayyulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pasal yang ke-9, adab membuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermula ibadah yang paling afdal untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya kita sholat, kita puasa, kita membaca Al-Quran dengan tajwid dan dengan tiada pakai adu qiraat, dan kita membaca istighfar, dan kita membaca tauhid, tahlil yang benar hurufnya dan lafadznya. Dan kita disuruh banyak-banyak berselawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, dan kita disuruh banyak-banyak berdoa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pasal yang ke-9, adab membuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kiranya kita paham bahwa adab kita kepada Allah intinya kita mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Agar kiranya kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada malam ini kita lanjut dengan pasal yang ke-10, yaitu adab pergi sembahyang Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yang ke-10, adab pergi sembahyang Jumat. Bermula lebih dahulu sunnah mandi dan berpakaian yang putih, lagi bersih, lagi harum. Dan apabila hendak masuk masjid, maka setelah ia masuk kaki kanan beserta membaca doa masuk masjid. Maka setelah ia masuk ke dalam masjid, maka berniat sunnah i'tikaf dan sunnah bersembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid. Jika tiada atasnya kodok sembahyang. Adapun jikalau ada atasnya kodok, maka bersembahyang kodok sebilangan-bilangannya kemudian. Maka ia duduk membaca surat Kahfi dan sholawat sebelumnya. Waktu khutbah dan membaca ia dengan suara perlahan-lahan. Maka apabila khatib membaca khutbah, maka jangan lagi membaca sesuatu apa-apa dan jangan cerita, melainkan
wajib masing-masing memasang kupingnya mendengarkan khotib. Sebagai laki, hendaklah imam Jumat itu terlebih mengerti hukum sembahyang dan terlebih baik bacaannya dan tingkah lakunya, dan terlebih bersih putih pakaiannya jiwa adanya. Pasal yang ke-10 ini di dalam kitab Adabul Insan menerangkan khusus bagi laki-laki wajib sholat Jumat. Yang namanya sholat Jumat, kita perlu adab. Adab pada siapa? Adabnya kita adab pada hari Jumat, karena kita mau sholat Jumat. Apa sih adabnya? Yang pertama, sebelum kita berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat pada hari Jumat, kita disuruh mandi. Namanya mandi sunnah Jumat. Terus bagaimana kalau dia kerja pagi? Lah, mandinya kapan kalau dia pergi ke kantor? Dia pergi ke pasar, dia pergi bertani. Sebelum dia berangkat kerja, dia mandi. Niatin mandinya mandi sunnah Jumat. Lah kalau malam dia habis berkumpul dengan istrinya, dengan suaminya, terus bagaimana mandinya? Mandinya sholat sunnah Jumat itu dari waktunya tengah malam sampai dia mau berangkat ke masjid. Dia niatin mau kerja, dia niatin niatnya mandi sunnah Jumat. Tapi kalau dia habis berkumpul, ya dia harus mandi junub dulu gitu, sambil niatin mandi Jumat. Setelah dia mandi, apa adabnya? Dia disuruh berpakaian. Pakaian yang apa? Pakaian yang putih, yang bersih. Tuh. Kalau ojek agak punya pakaian yang putih, bagaimana? Pakaian yang bersih. Tapi sunnahnya, adabnya sholat Jumat, kita disuruh berpakaian yang putih bersih. Pakaiannya putih bersih. Makanya banyak orang-orang terdahulu itu dia pada pakai gamis, karena dia tahu adabnya daripada sholat Jumat. Bukan yang paling bagus, yang putih bersih. Tuh. Kalau yang paling bagus itu pakaian nanti kita berangkat sholat 2 Aidul. Tuh. Ya, perhatiin anak laki. Pertama kita harus mandi, kedua kita harus berpakaian yang putih bersih. Terus apa katanya? Pakai wangi-wangian, tuh minyak wangi semprot, wangi sunnah. Kalau kita mau masuk masjid melaksanakan sholat Jumat. Setelah kita udah pakai minyak wangian, terus apa katanya? Hah? Kita masuk masjid, kita niatin dari rumah tuh perjalanan mau ke masjid. Agar kiranya setan tidak mengganggu kita. Ada doanya tuh di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah.
Setelah kita sampai di sana, di masjid tuh, kita masuk masjid. Baca doa masuk masjid. Apa? Abdul Karim, doa masuk masjid. Tuh. Biasanya masjid-masjid yang jami, yang dipakai sholat Jumat, tuh di atas pintunya ada doanya. Allahumma gfirli junubi wabtahli abwaba rahmati. Masuk kita, kaki kanan kita masuk ke dalam masjid. Tuh. Setelah kita masuk, kita niatin. Setelah kita baca doa dari masjid itu, doa masuk masjid, kita beri salam. Kita beri salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beri salam kepada malaikat Allah yang jaga bagi orang-orang yang sholat Jumat. Beri salam kita. Setelah kita baca doa masuk masjid, kita beri salam pada Nabi, kita beri salam kepada malaikat, kita niatin diri kita. Tuh. Kalau kagak bisa Arabnya, kita niatin, ya Allah, saya niat iktikaf di dalam masjid ini. Tuh. Karena apa? Karena kita kalau datang ke masjid yang orang sibuk itu cuma seminggu sekali. Makanya manfaatin di dalam masjid itu, pahalanya banyak dan sangat banyak. Karena iktikaf di dalam masjid, dia duduk, dia berzikir, dia dengerin khutbah, dia ini banyak doanya tuh. Mumpung ada di dalam masjid. Tuh. Setelah itu apa? Dia sholat 2 rakaat, yaitu sholat menghormati masjid. Namanya sholat tahiyatul masjid. Makanya kalau kita masuk masjid, jangan langsung duduk, kecuali darurat. Tuh. Ada doanya. Kalau kita, kecuali ada taklim, gurunya udah datang, udah ngajar, kita masuk masjid, kita sholat. Karena nggak enak, akhirnya kita langsung duduk. Ada bacanya. Apa? Baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca 4 kali. Tuh. Agar apa? Agar pahalanya sama kita seperti sholat tahiyatul masjid. Tuh. Kalau kita kagak ada mudorot, kita mau sholat Jumat, ya kita harus sholat, datang pagi-pagian. Ya kan? Setelah itu apa? Kalau kita punya kodok sholat fardu, perbanyak di situ kodok kita. Karena malaikat pada hari itu lagi turun memberikan rahmat kepada orang-orang yang pada datang ke masjid itu. Karena pada hari Jumat itu merupakan hari rayanya orang mukmin yang seminggu sekali. Makanya kita kodok sholat kita. Mulai kapan kita mengerjakan sholat, dan berapa sholat yang kita tinggal, kita qada semampu kita tuh sebelum khatib masuk mimbarnya. Tapi kalau nggak ada, mungkin si Abdul Karim dari kecil dia sholatnya rajin, nggak pernah dia tinggal. Udah begitu dia disandrenin, dia kagak pernah tinggal juga tuh sholat 5 waktunya. Ya, nggak usah kondo sholatnya. Dia cuma masuk ke dalam masjid dengan niat iktikaf, niat sholat, tahiyatul masjid. Kemudian dia membaca surat apa? Suratul Kahfi. Kalau malam Jumat dia kagak baca. Dia baca suratul Kahfi karena dia tahu, oh, kalau hari malam Jumat dan hari Jumat disuruh bacanya surah Kahfi. Bagi pelajar, bagi orang yang nuntut ilmu, akan diberikan kecerdasan oleh Allah. Tuh.
dan akan diberikan cahaya daripada suratul kahfi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tuh. Setelah dia selesai baca suratul kahfi, dia banyakin dah tuh sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW sebanyak-banyaknya sampai khutbah itu dikumandangkan oleh sang khatib. Setelah khatib naik mimbar, azan kedua berkumandang, maka kita sebagai jamaah khusus bagi laki-laki nggak boleh membaca sesuatu dalam lisan kita, dan kita kagak boleh ngobrol di dalam masjid, kita nggak boleh bercerita di dalam masjid. Karena apa? Oh, tadi kita udah tahu adab masuk masjid, kita baca doanya, kita itikaf. Yang namanya itikaf kagak boleh ngobrol. Tuh, itikaf. Ya, kita apa tugas kita? Kita dengerin khatibnya. Angsitu wasma'u. Tuh, dengerin. Kalau khatib udah naik mimbar, udah dia beri salam, ya dengerin. Nggak boleh. Kita boleh ngobrol, nggak boleh bercerita, nggak boleh mengucap lapaz di dalam lisan kita, nggak boleh. Yang boleh mana? Hati kita. Tuh, hati kita boleh tuh, sambil otak kita dengerin khatib ngomong apa. Tuh. Nah, di sini nih Allah memberikan kemuliaan bagi orang-orang yang ingin mendapatkan cahaya rezekinya Allah. Orang nggak pada tahu, jarang orang tahu. Di dalam surah Al-Maidah ayat 114, Nabi Isa ibni Maryam itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam doanya, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana iddal awwalina wal akhirina wa ayatan minka warjukna wa anta khairur rajikin. Nabi Isa meminta kepada Allah hidangan yang ada di langit. Kepada siapa? Kepada si pemberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini terbentur, digabungkan di dalam surat Jumu'ah. Pada surat yang ke-63 juz ke-28, yaitu ayat yang ke-9 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu ijanu diyalis sholati mi yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk melaksanakan pada hari Jumat, maka segera kamu mengingat Allah. Fas'au, segera. Jadi kalau mau datang sholat Jumat, segera kita datang sama Allah. Untuk apa? Ila zikrillah, mengingat Allah. Wajarul bai', tinggalin semua jual beli, ngobrol, dia tinggalin. Kita datang. Untuk apa? Untuk kita menguber cahaya rezekinya Allah pada hari Jumat. Jalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tuh.
Siapa? Itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Terus apa katanya? Fa ija qudiyatis sholatu fantasiru fil ard wabtagu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Tuh. Apabila telah dilaksanakan sholat Jumat, maka bertebaranlah kamu di bumi. Tuh. Jadi kalau kita malam Jumat kita baca Yasin, kita baca surah Waqiah, kita baca suratul Kahfi. Setelah itu kita istirahat sejenak untuk memejamkan mata kita tidur. Malamnya kita bangun tahajud, kita sholat sunnah, kita baca doanya tadi tuh. Doanya mana? Doanya daripada surat Al-Maidah ayat 114. Setelah itu apa? Kita tunggu sampai subuh. Setelah subuh kita selesai, kita baca doa lagi tuh, namanya doa Nabi Isa binti Maryam. Dan kita lanjut dengan sholat duha. Setelah sholat duha selesai, kita segera buru-buru mencari rezeki pada hari Jumat itu. Kalau emang kita mau menjadi orang yang kaya raya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu apa? Setelah kita sholat duha, kita berangkat ke masjid buru-buru. Jangan sampai tuh orang mendahului kita. Kita datang pagi-pagi untuk apa? Untuk ngejar rezeki Allah. Segera katanya. Pas katanya. Segeralah kamu. Di sono apa kita? Ila zikrillah. Berzikir di sono kita sama Allah. Kita adabnya kita udah bahas, ya kan? Kita zikir. Setelah kita zikir, ya kan? Khotib udah naik mimbar. Setelah sholat selesai, kita suruh apa? Bertebaran ke muka bumi. Tuh. Suruh bertebaran. Bertebaran apa? Ada yang kerja silakan kerja, yang tani silakan tani, yang dagang silakan dagang. Kalau yang kagak dagang, dia main cari kemuliaan. Main kemana? Tuh. Ntar Allah yang memberikan rezekinya. Tuh. Cari setelah apa? Setelah sholat Jumat selesai, karunia Allah. Jadi kita ingat Allah. Saat jalan keluar, ingat Allah tuh. Banyak-banyak kita disuruhnya. Agar apa? Agar kita beruntung. Wa iza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan yang berdiri. Katakanlah yang qul ma indallahi khairum minallahi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Tuh, Allah yang memberi rezeki. Tuh. Jadi manfaatin waktu malam Jumat maupun hari Jumat. Khusus perempuan. Ya, yang dimana masjid mungkin di sini nggak ada perempuan sholat Jumat. Kecuali di Al-Azhar ada perempuan sholat Jumat karena perempuan sunnah. Bagaimana perempuan supaya bisa ngumpul rezeki? Tuh, malam dia baca Yasin, baca Waqiah. Terus malamnya mungkin gak kuat dia baca Kahfi. Paginya setelah sholat duha dia baca suratul Kahfi, ya kan? Setelah suratul Kahfi dia minta tuh tadi doanya pada surat Al-Maidah ayat 114. Doanya tuh perempuan agar apa? Kalau emang Allah redho, perempuan itu seorang istri bisa membuka rezekinya daripada rezeki suaminya. Tuh.
Ini kunci daripada magnet yang kita hari Jumat itu agar rezeki kita luas, rezeki kita berkah, agar Allah sayang sama kita. Tuh, jadi kok hidup gua begini-begini aja ya? Karena kita kagak tahu Jumat kita sembarangin, Jumat kita kagak muliakan. Tuh, bagi perempuan baca. Setelah itu apa? Setelah Jumat di sono sedang dikerjakan oleh orang-orang laki, perempuan itu buru-buru sholat. Tuh, ya doa tadi tuh doanya. Setelah itu apa? Setelah selesai sholat, dia pergi. Oh, ada yang ngaji. Tuh, ntar dengan sendirinya Allah buka keberuntungan buat kita. Tuh, ya, itulah kemuliaan daripada hari Jumat. Dan kalau seorang imam pada hari Jumat itu, yaitu imamnya di dalam kitab ini itu mengerti daripada hukum sholatnya, tahu bacaannya yang tartil dan tingkah lakunya yang cakep, dan pakaian yang dia gunakan juga seorang imam itu bersih putih pakaiannya. Gitu. Inilah bab daripada pasal yang ke-10, yaitu adab pergi sholat Jumat. Mudah-mudahan kita seorang laki bisa memahami bahwa sholat Jumat itu merupakan lebaran bagi kita seorang mukmin tiap minggunya. Mudah-mudahan kita tahu tata caranya, cara beradab itu kita berangkat sholat Jumat. Yaitu pertama, kita harus mandi sunnah Jumat, berpakaian putih bersih, pakai wangi-wangian, ya, itu banyak agar kita paham nantinya kalau kita menjadi seorang mukmin. Itu hitungannya. Dan jangan sekali-kali kalau kita ngeluh, agar kiranya kita paham bahwa Allah memberikan rezeki di hari Jumat itu bagi orang-orang yang beruntung. Makanya manfaatin kemuliaan pada hari Jumat ini. Mudah-mudahan pada malam ini, duduknya kita di majlis ini, Allah ampunin semua dosa-dosa kita, Allah ampunin semua dosa-dosa orang tua kita. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan anak-anak keturunan kita anak-anak yang soleh dan solehah. Dan Allah selalu berikan kita kesehatan, kepenuhan dalam ibadah, kepenuhan dalam hidup, kepenuhan dalam rezeki, kepenuhan dalam barokah, kepenuhan dalam ilmu kita. Dan mudah-mudahan orang-orang yang ada di sekitar kita Allah selalu berikan keberkahan, dan teman-teman kita yang baik Allah berikan selalu hidayah. Dan semuanya kaum muslimin dan muslimat Allah jadikan orang-orang yang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir hayat kita mudah-mudahan Allah tutup dengan keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup besok Sabtu depan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, yaitu pasal yang ke-11, adab pergi sembahyang hari raya. Wallahu alam bi shawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.